Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sahabat Rise and Shine Ministry. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan dan perlindungan Tuhan berlaku dalam hidup saudara dan saya. Pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan tema berkat di balik bencana. Namun sebelum kita merenungkannya, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Kristus Yesus yang sudah membimbing kami untuk memasuki hari-hari kami Tuhan dengan penuh harapan. Dan pagi hari ini biarlah firman Tuhan yang kami boleh renungkan ini menjadi berkat dalam keadaan situasi apapun yang kami alami. Urapi hamba-Mu untuk kami boleh menjadi berkat di dalam setiap benih firman yang ditabur, dan firman itu tidak kembali dengan sia-sia, dan firman itu dapat menunggukan untuk kami tetap berharap di dalam Kristus Yesus. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman itu, kami berdoa dengan ucapan syukur. Berkat di balik bencana. Ayub 2 ayatnya yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bukankah dalam kehidupan kita sebagai manusia, sesungguhnya kita selalu diperhadapkan dalam dua hal, yaitu pertama, hal-hal yang baik, menyenangkan, menguatkan, dan segalanya berjalan dengan normal. Yang kedua, hal-hal yang buruk, tidak menyenangkan, menyakitkan hati, dan segalanya berjalan dengan tidak normal. Pada umumnya, manusia selalu menginginkan supaya hal-hal yang baik, yang menyenangkan, yang menguntungkan, dan segalanya berjalan dengan sesuai keinginannya. Dan inilah cara pikir dan cara pandang kita sebagai manusia. Hal ini, dalam pembacaan ini, cara pikir dan cara pandang demikian diwakili oleh istri Ayub. Sahabat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, memang begitulah faktanya di dalam hidup kita. Tetapi kita juga harus memahami bahwa tidak semua berjalan sesuai dengan keinginan kita. Itulah yang dipahami oleh Ayub. Sehingga bagi Ayub, normalnya ialah kita harus menerima keduanya. Mengapa demikian? Karena Ayub tahu bahwa segala sesuatu ada di dalam kedaulatan, otoritas, dan kekuasaan Tuhan. Saudara sahabat Rise and Shine Ministry yang diberkati Tuhan, memang tidak banyak dari antara kita yang mengalami goncangan hidup yang beratnya seperti yang dialami oleh Ayub. Bencana yang secara beruntun menimpa Ayub, memang itu musibah yang tidak bisa ditolak. Harta kekayaan yang sudah diusahakan habis dalam sekejap. Anak-anak yang menjadi tumpuan sebagai penerus keturunan meninggal semuanya dalam waktu yang sama. Kesehatan Ayub pun merosot karena penyakit yang begitu ganas yang menimpa dirinya, sehingga dari kepala sampai ujung kakinya busuk semuanya. Alkitab mencatat demikian. Sahabat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari hidup dan pergumulan serta bencana yang menimpa Ayub, kita dapat belajar bagaimana seharusnya kita memberi tanggapan atau
respon terhadap bencana atau musibah yang menimpa kehidupan kita. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil bagi kehidupan kita pada masa saat ini, di saat kita boleh mengalami atau Tuhan izinkan kita mengalami hal yang tidak mengenakan bagi kita. Yang pertama, Ayub bergumul dan tetap mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, Ayub bergumul dan tetap mengandalkan Tuhan. Bencana atau musibah acap kali membuat orang menjadi lemah dan putus asa. Bahkan musibah atau bencana yang terjadi atau menimpa kita sering dihubungkan dengan dosa oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah yang terjadi dengan Ayub. Sahabat-sahabatnya mengatakan bahwa bagaimana mungkin orang yang saleh, jujur, menjauhi kejahatan, dan terpandang seperti Ayub bisa menderita kalau ia tidak melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Jangan terpengaruh dengan apa kata orang, karena kitalah yang paling tahu tentang diri kita dan kondisi kita. Percayalah bahwa pasti ada berkat di balik semua kesulitan dan kesukaran yang kita alami dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan selalu bekerja secara sempurna bagi kita. Sadarilah hal itu. Hal yang kedua, Ayub tidak menghujat Tuhan. Perhatikan pelajaran yang kita bisa ambil dari apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Yang pertama, bahwa Ayub bergumul dan tetap mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua, Ayub tidak menghujat Tuhan. Tetapi Ayub, walaupun dia tahu bahwa sebenarnya tidak ada alasan baginya untuk mengalami bencana dan musibah itu, tetapi bencana dan musibah itu sudah terjadi. Itu sebabnya Ayub berserah kepada Tuhan dan tetap menjaga sikap dan perkataan mulutnya. Tidak seperti istrinya yang begitu reaktif terhadap penderitaan Ayub. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Ayub 2 ayatnya yang ke-9. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sahabat Rise and Shine dimanapun saudara berada. Istri Ayub gagal dalam mempertahankan sikap dan perkataannya terhadap suaminya dan juga terhadap Tuhan. Ia menggugat hidup suaminya yang saleh dan menyuruh suaminya untuk menghujat Tuhan. Mampukah saudara dan saya jika menghadapi situasi seperti Ayub? Ataukah kita akan juga berkata seperti istri Ayub? Sobatku yang diberkati Tuhan, tidak ada yang bisa menolak bencana dan melarangnya datang menimpa hidup kita. Tetapi kita bisa mengontrol, merespon hati kita terhadap bencana yang kita hadapi. Mengutuki dan meratapi diri tidak akan membuat pergumulan hidup menjadi lebih mudah. Oleh karena itu, belajarlah untuk meresponi setiap bencana dengan benar, supaya kita mendapatkan berkat terbaik lewat masa tergelap dalam hidup kita. Bencana bisa diubah Tuhan menjadi sumber berkat, asalkan kita mau menjalani ujian kehidupan yang Tuhan izinkan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam ayat 42 ayat yang ke-10 berkata, "Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu." Wow, sungguh luar biasa saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan. Untuk itu mari kita melihat dari sudut pandang Alkitabiah yang mau menyatakan bahwa di balik bencana ada berkat Tuhan.
Jadi jika kita Tuhan izinkan untuk mengalami segala sesuatu, mari kita lihat, kita belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, dan kita belajar dari apa yang Ayub alami. Ayub bergumul dan tetap mengandalkan Tuhan. Kemudian yang kedua, Ayub tidak menghujat Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menuntun dan membimbing saudara dan saya di saat kita menghadapi persoalan yang terberat sekalipun. Kita tetap mengandalkan Tuhan dan kita tidak pernah menghujat Tuhan. Damai sejahtera Tuhan menyertai dan memberkati saudara di dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin.